Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat taufik dan hidayahnya kita kembali dapat berjumpa di majelis yang insyaallah diberkahi ini dan di tempat yang insyaallah berbarokah ini. Salawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau sampai ke akhir zaman nanti. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali dikumpulkan di majelis pada kesempatan kali ini yang insyaallah akan kita bahas satu tema yang kami kutipkan dari kitab Riyadhus Shalihin karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Di dalam bab yang ke-10 dari kitab Riyadhus Shalihin ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mencantumkan sebuah bab yang berjudul Al-Mubadaratu ilal khairati. Bab yang membahas tentang bersegera kepada kebaikan. Maksudnya bersegera kepada kebaikan ini kita diarahkan atau dianjurkan, bahkan diperintahkan. Nanti ada ayatnya yang akan kita baca. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi hari-hari kita, mengisi waktu-waktu yang kita miliki dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Maka saat kita dihadapkan dengan suatu amal soleh di hadapan kita, sudah selayaknya kita bersegera untuk mendapatkan amal soleh tersebut sesuai dengan apa yang dikalamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 148 yang potongan ayatnya berbunyi fastabiqul khairat. Di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Berlomba-lomba di sini tentu perintah bagi kita untuk bersegera. Karena namanya berlomba-lomba itu kan tidak mungkin kita membiarkan lawan kita atau membiarkan rekan kita ini berada di depan kita. Kita selalu ingin mengungguli siapapun yang ada di sekitar kita. Nah, inilah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada kita kaum muslimin agar kita senantiasa bersegera kepada hal-hal atau perkara-perkara yang baik. Demikian juga yang Allah kalamkan dalam surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah, sari'u, bersegeralah untuk menuju kepada ampunan dari Tuhan kalian. Sari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah untuk menuju ampunan dari Tuhan kalian, maksudnya bersegeralah untuk melakukan kebaikan-kebaikan, karena salah satu cara untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperbanyak amal soleh yang kita lakukan. Dengan memperbanyak amal soleh yang kita lakukan menjadi salah satu cara bagi kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bersegeralah menuju kepada surga, wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Bersegeralah untuk menuju kepada surga yang mana luasnya itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ada perintah untuk bersegera kepada kebaikan, bersegera kepada ampunan dan surga Allah di awal ayat. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menutup dengan kalimat
yang disiapkan untuk orang-orang bertakwa. Maka bisa kita lihat di sini korelasi antara awal ayat dengan akhir ayatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan kata-kata lil muttaqin, maka mengisyaratkan kepada kita salah satu ciri, salah satu karakter seorang yang bertakwa itu adalah manakala mereka bersegera melakukan kebaikan. Ini salah satu ciri orang-orang bertakwa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Orang-orang bertakwa itu tidak membiarkan satu pintu kebaikan yang kalau bahasa kita tuh yang lowong di hadapannya. Selalu dia ingin mengisi satu kebaikan, setelah selesai melakukan satu kebaikan kemudian dia isi waktunya dengan kebaikan yang lain dan begitu seterusnya. Ini menjadi salah satu cirinya orang-orang yang bertakwa. Jadi dia tidak menunda-nunda kebaikan-kebaikan yang kita dapat lakukan. Ini secara hukum asal kita diperintahkan untuk bersegera. Tetapi ada amal soleh yang memang harus kita lakukan pada waktunya, tidak bisa kita segerakan. Misalkan jam 10 pagi ada yang ngajak, ayo kita sholat zuhur, ya tidak boleh. Kenapa kamu sholat zuhur masih jam 10 pagi kok sudah ngajak sholat zuhur? Loh, kan tadi malam ustadznya bilang bersegeralah melakukan amal soleh. Bukan itu tempatnya. Jadi ada amal soleh yang memang Allah Allah sediakan bagi kita yang sifatnya mutlak. Bisa kita lakukan kapanpun, bisa kita lakukan dimanapun, bisa kita lakukan dalam keadaan apapun. Amal soleh yang seperti inilah yang kita diperintahkan untuk melakukannya dengan segera. Amal soleh yang sifatnya mutlak. Adapun amal soleh yang sifatnya terikat dengan waktu, ya harus kita sesuaikan dengan waktunya. Harus kita sesuaikan kapan waktunya datang, baru kemudian kita melakukan amal soleh tersebut. Sebagaimana yang tadi kita contohkan, tidak bisa kita melakukan sholat zuhur di jam 7 pagi atau jam 8 pagi. Masih pagi kita sudah ingin melakukan sholat tahajud, tidak boleh. Karena sholat tahajud hanya bisa dilakukan pada malam hari. Atau masih malam, kita sudah rindu, kita sudah sudah kangen untuk melakukan sholat duha, yang tidak boleh. Karena itu sholat atau amal soleh yang telah Allah tetapkan waktunya. Masih bulan Desember itu sekitar bulan kalau kalau mau disinkronkan dengan bulan Masehi, Desember itu kira-kira bertepatan dengan bulan kalau enggak Rabiul Awal atau Rabiul Akhir. Masih bulan Desember kita sudah ngajak, ayo kita naik haji, ya enggak boleh. Bulan Rabiul Awal atau Rabiul Akhir bukan termasuk bulan-bulan haji. Nah, ini yang kemudian harus kita perhatikan. Maka penting bagi kita untuk mengetahui amal-amal ibadah yang terikat dengan waktu dan amal-amal ibadah yang sifatnya mutlak. Kalau amal ibadah yang terikat dengan waktu, maka harus kita lakukan sesuai dengan waktunya. Namun amal ibadah yang sifatnya mutlak ini boleh kita lakukan kapanpun dan dimanapun kita berada, bahkan kita diperintahkan untuk bersegera. Baik, kita masuk kepada hadis yang pertama yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil muzlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rawahu Muslim. Maknanya, kita baca dulu terjemahannya. Bersegeralah melakukan amal-amal soleh
sebelum datangnya fitnah seperti bagian malam yang gelap. Nanti akan kita bahas apa maksudnya. Ketika seorang laki-laki berada di pagi hari sebagai seorang mukmin, dia bisa menjadi kafir pada sore harinya. Atau seorang mukmin yang berada di sore hari, dia bisa menjadi kafir pada pagi harinya, yang menjual agamanya dengan tujuan-tujuan dunia. Ini sebenarnya hadis yang yang berbicara tentang fitnah akhir zaman. Tapi kemudian di sini Nabi SAW sebelum membeberkan atau menjelaskan tentang gambaran fitnah akhir zaman, beliau terlebih dahulu mengawali sabdanya dengan perintah untuk bersegera melakukan amal-amal soleh. Kata Nabi SAW, bersegeralah badiru bil a'mal, bersegeralah melakukan amal-amal soleh. Kenapa perintah bersegera ini beliau ucapkan dan beliau tujukan untuk kita? Karena jarak antara zaman kita dengan zaman di akhir dengan akhir zaman nanti atau masa hari kiamat ini sudah sangat dekat. Makanya beliau mewasiatkan kepada kita yang hidup di zaman sekarang ini, bersegeralah melakukan amal-amal soleh sebelum datangnya fitnah akhir zaman. Itu maksudnya. Sebelum datangnya fitnah akhir zaman. Fitnah yang dimaksud di sini ujian, Pak, atau cobaan. Cobaan di akhir zaman atau fitnah di akhir zaman nanti, di mana fitnah tersebut atau ujian tersebut digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Gambarannya seperti potongan malam yang gelap, seperti bagian-bagian malam yang gelap. Apa maksudnya? Kalau mau kita lihat, malam itu seperti tadi sudah azan maghrib. Setelah azan maghrib kemudian dilanjutkan dengan azan isya. Nanti ketika masuk waktu isya, setelah azan isya, waktu terus berlalu, semakin malam itu semakin gelap. Jadi gambaran fitnah akhir zaman itu nanti kurang lebih sama seperti keadaan malam yang semakin larut itu semakin gelap, bukannya semakin terang. Fitnah akhir zaman nanti semakin datang nanti akan semakin gelap, semakin membuat keadaan bumi ini kacau, semakin membuat keadaan umat manusia ini menjadi suram. Bukan semakin baik yang nanti akan diakhiri dengan hari kiamat itu tadi. Nah, jadi potongan-potongan malam atau bagian-bagian malam ini kan datang kepada kita sedikit demi sedikit, tapi berkesinambungan. Berkesinambungan itu apa ya? Terus menerus. Semakin semakin gelap, semakin malam, semakin gelap. Demikian juga fitnah akhir zaman nanti. Ketika dia sudah datang, datangnya itu terus menerus. Hampir-hampir tidak ada jeda yang membuat kita itu bernafas lega. Nanti ada pertempuran antara umat muslim dengan musuh-musuhnya. Setelah terjadi pertempuran besar atau yang disebut dengan Malhamah Kubro itu, datang Dajjal, Imam Mahdi dulu datang. Setelah Imam Mahdi datang, nanti Imam Mahdi ini sebagai penolong, bukan sebagai ujian. Justru beliau datang dalam mengemban tugas untuk menjadi pemimpin dan penolong umat muslim pada saat itu. Setelah Imam Mahdi datang nanti, Imam Mahdi datang ini kan dalam kondisi kita sedang kacau nih, umat muslim sedang kacau. Kekacauan itu nanti kemudian akan disambut lagi dengan kedatangan Dajjal. Setelah Dajjal nanti mati, bukannya selesai permasalahan, justru nanti akan datang lagi Ya'juj dan Ma'juj. Terus seperti itu berkelanjutan sampai nanti diakhiri dengan hari kiamat. Nah, dengan begitu menyeramkannya tanda-tanda gambaran hari kiamat yang tadi digambarkan oleh Nabi SAW, maka sebelum datangnya fitnah tersebut,
kita diperintahkan untuk bersegera melakukan amal-amal soleh. Satu fungsinya agar kita terbiasa dengan amal soleh, agar amal soleh ini menjadi karakter, sudah mendarah daging di dalam kehidupan kita. Karena nanti ketika fitnah akhir zaman itu datang, umat muslim yang belum terbiasa dengan amal soleh ditakutkan dia akan terjerumus dan masuk ke dalam fitnah tersebut. Dia akan terikut ke dalam fitnah-fitnah tersebut kalau dia belum terbiasa dengan amal-amal soleh. Itu fungsi yang pertama, agar kita terbiasa, agar kita memiliki karakter sebagai seorang muslim yang terbiasa melakukan amal soleh. Fungsi yang kedua sebagai tabungan kita. Fungsi yang kedua, kita diperintahkan bersegera ini sebagai tabungan kita, sebagai tabungan pahala kita. Takutnya kita tidak tahu kapan kita mati, kita tidak tahu kapan kita ajal kita datang, kita tidak tahu. Jangankan kita, Pak, sekelas malaikat maut yang Allah tugaskan mencabut nyawa setiap makhluk, itu pun nggak tahu kapan makhluk itu akan mati kalau tidak diberikan kabar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah mungkin bisa kita ambil faedah atau hikmah di sini. Mungkin kita pernah mendengar kisah tentang Nabi Idris, di mana Nabi Idris ini bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini mungkin sering disampaikan oleh para ustadz dalam momen peringatan Isra Mi'raj, itu sering disampaikan. Bertemunya Nabi Idris dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini terjadi di tingkatan langit yang keempat. Di tingkatan langit yang keempat. Kan langit itu ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan langit keempat Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris. Nah, tentu mungkin timbul pertanyaan di benak kita. Kenapa kok Rasulullah ketemunya sama Nabi Idris di tingkatan langit keempat? Kenapa bukan tingkatan langit ketujuh? Kenapa bukan tingkatan langit yang terakhir? Tingkatan langit yang teratas nanti Rasulullah ketemunya sama Nabi Musa. Makanya nanti ketika bolak-balik gitu kan, Rasulullah setelah dapat perintah sholat, nanti kembali ke bawah itu masih di tingkatan langit yang paling atas tuh. Makanya ketemunya sama Nabi Musa di situ, dialognya sama Nabi Musa. Nah, Nabi Idris bertemu dengan Rasulullah SAW di tingkatan langit yang keempat. Ternyata ada sejarahnya. Sejarahnya Nabi Idris alaihi salam wafat di situ, di tingkatan langit yang keempat. Jadi Nabi Idris ini memiliki satu keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau diperbolehkan untuk naik ke langit kapanpun beliau mau. Jadi kalau Nabi Idris sedang bosan ada di dunia ini kan, sudah lelah dengan kegiatan-kegiatan di dunia, beliau mau naik ke atas langit, itu tinggal panggil malaikat, nanti ditemenin naik ke atas langit. Ada kisahnya dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah, dalam bab yang berbicara tentang keistimewaan Nabi Idris alaihi salam. Nah, sampai suatu ketika Nabi Idris alaihi salam ini dapat kesempatan lagi untuk naik ke langit ditemani oleh salah seorang malaikat. Saat perjalanan naik, Nabi Idris minta kepada malaikat yang mengawal ini tadi, tolong pang, nah kalau bahasa kita gitu, tolong pang tanyakan kepada malaikat maut berapa sisa umurku. Seorang nabi rindu untuk kembali bertemu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong pang tanyakan kepada malaikat maut berapa sisa umurku. Nggih, stumatlah wahai nabi. Nah, jar malaikat ditakunakan lawan malaikat maut. Ketika ditanyakan oleh malaikat ini tadi berapa umur nabi yang ada di sayapku. Jadi Nabi Idris itu kan dibawa di sayapnya malaikat itu tadi.
Ini ada seorang nabi yang ada di sayapku ini. Beliau bertanya berapa sisa umur beliau. Tanyanya ke malaikat maut. Ternyata tidak langsung dijawab oleh malaikat maut. Sebentar ya, aku lihatkan dulu. Tunggu dulu di sini, aku lihatkan dulu catatan takdirnya. Tuh, sekelas malaikat maut itu nggak tahu kapan manusia akan mati, kapan Nabi Idris akan wafat, itu nggak tahu. Sampai malaikat maut melihat dulu catatan takdir yang ada di Lauh Mahfuz, yang sudah rapi dicatat oleh kolam, yang sudah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauh Mahfuz, baru kemudian malaikat maut tahu wafatnya pada tahun berapa, pada hari apa, pada pukul berapa. Setelah malaikat maut kembali, setelah melihat catatan takdirnya tadi, baru malaikat maut kembali. Tidak lama lagi itu akan mati. Tidak usah nunggu berapa bulan, tidak usah nunggu berapa hari, beberapa saat lagi itu akan aku cabut nyawanya. Karena memang ternyata setelah melihat catatan takdirnya, Nabi Idris dekat sudah ajalnya. Tidak lama setelah malaikat maut bilang kayak gitu, malaikat yang tadi mengawal melihat kebalik sayapnya. Ternyata Nabi Idris sudah tidak bernyawa pada saat itu. Dan itu terjadi di tingkatan langit yang keempat. Makanya kemudian Nabi Idris bertemu dengan Rasulullah di tingkatan langit yang keempat karena beliau wafat di situ. Nah, itu sekelas malaikat maut, tidak tahu kapan seorang akan mati. Apalagi kita yang manusia biasa. Kita ini nabi bukan, rasul bukan, malaikat bukan. Dari mana kita bisa tahu ajal seseorang? Jangankan ajalnya orang lain, ajalnya diri kita sendiri aja kita tidak ada yang tahu. Kan seperti itu. Maka kemudian karena ketidaktahuan inilah Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk bersegera melakukan amal-amal soleh. Tidak usah ditunda-tunda, tidak usah bekena-kena. Ada kena aja sudah, ini ajan ini kita sudah ajan maghrib nak ke masjid ya, kena aja sudah nah. Masih lawas tuh, masih ada sejam lagi. Iya kalau umur kita sampai sejam. Kalau tidak sampai sejam, kan tidak terlewatkan kesempatan kita untuk melakukan amal soleh tersebut. Kembali kepada hadisnya. Kemudian Rasulullah SAW memberikan gambaran yang lain tentang betapa menyeramkannya fitnah yang akan terjadi di akhir zaman nanti. Apa ujar Nabi? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di akhir zaman nanti, saking beratnya, saking menyeramkannya fitnah yang terjadi itu, bahkan akan terjadi nanti di mana seorang mukmin masih beriman di pagi hari, sorenya itu sudah menjadi kafir. Tidak usah nunggu besok, tidak usah nunggu minggu depan, tidak usah nunggu bulan depan. Belum berganti hari sudah jadi kafir. Itu saking menyeramkannya fitnah tersebut, saking beratnya ujian orang mukmin yang berada pada saat itu. Makanya sebelum itu terjadi, bersegeralah kita melakukan amal-amal soleh. Mudah-mudahan kita tidak menemui masa-masa itu. Mudah-mudahan kita tidak menemui masa-masa di mana fitnah akhir zaman ini akan merajalela di mana-mana. Demikian juga sebaliknya, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada juga seorang mukmin yang masih beriman di sore harinya, pagi harinya sudah menjadi kafir. Ada juga terjadi yang seperti itu. Itu saking menyeramkannya, saking beratnya fitnah akhir zaman yang akan terjadi nanti. Artinya fitnah akhir zaman itu nanti, orang-orang yang hidup pada masa itu, yang mendapati fitnah itu terjadi, mereka akan sulit menjaga keimanan mereka. Mereka sudah dilahirkan dalam keadaan muslim, sudah bersyahadat bahkan sejak kecil, sudah diajarkan bagaimana itu sholat, sudah diajarkan bagaimana ngaji, sudah diajarkan beriman kepada Allah, rukun iman, rukun Islam sudah beres. Tapi kemudian karena fitnah akhir zaman itu sudah sangat berat, seseorang nanti akan sulit menjaga keimanannya.
Pagi-paginya masih beriman, sorenya sudah meninggalkan keimanannya. Sorenya masih beriman, besok paginya sudah meninggalkan keimanannya. Karena saking sulitnya menjaga keimanan di masa di mana fitnah akhir zaman itu nanti akan merajalela. Salah satu gambarannya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah tentang fitnah akhir zaman. Kata Nabi SAW, inna min asyratis sa'ati an yurfa'al ilmu. Kayaknya pernah kita bahas di majelis ini atau di masjid yang lain. An yurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu wa yushrabal khamru wa yadhharuz zina. Di antara tanda-tanda hari kiamat nanti, ilmu itu akan dicabut. Ilmu akan dicabut, kemudian akan menetaplah kejahilan. Artinya orang-orang yang paham tentang ilmu agama nanti jumlahnya akan lebih sedikit daripada orang-orang yang tidak paham. Maka sebagai akibatnya apa? Sebagai akibatnya wa yushrabal khamru. Khamr nanti akan diminum dengan bebasnya. Kalau orang zaman sekarang mabuk-mabukan itu masih sembunyi-sembunyi, takut tertangkap sama polisi, takut dirazia sama Satpol PP. Kalau di akhir zaman nanti itu sudah tidak terjadi lagi. Hampir di setiap sudut tempat kita menemukan orang yang melakukan mabuk-mabukan. Kenapa? Karena mereka sudah tidak paham lagi apa hukumnya meminum khamr ini. Mabuk-mabukan ini hukumnya apa? Mereka sudah tidak paham lagi. Karena ilmu dicabut tadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu dicabut, sudah sedikit orang yang paham ilmu-ilmu syariat, maka semakin banyak orang yang tidak paham terhadap ilmu syariat, maka semakin banyak pula orang yang sulit membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sebagai akibatnya, khamr nanti akan dihalalkan. Karena tidak tahu lagi hukumnya. Ini apa hukumnya meminum khamr ini? Bayangkan, kalau ada satu orang mukmin pada saat itu yang hidup dalam keadaan dia dikelilingi oleh orang-orang yang meminum khamr, sementara dia sendirian di situ tidak minum khamr, kira-kira tahankah dia? Itu penjelasan ini tadi. Kalau mau kita sambungkan dengan hadis ini tadi, bagaimana Rasulullah menjelaskan sulitnya seseorang menjaga keimanan di akhir zaman nanti. Gambarannya ya begitu tadi. Kalau ada satu orang beriman dikelilingi dengan puluhan bahkan ratusan orang-orang yang meminum khamr, kira-kira kuat enggak dia melihat itu orang mabuk-mabukan tuh? Pasti ada rasa kayaknya nyaman lah, kayak pegerang rasanya tuh, gitu. Karena hampir didapati orang kesini orang mabuk, sana orang mabuk, bersembunyi ke sana orang mabuk, balik ke belakang orang mabuk, pusing. Dikelilingi oleh orang-orang yang meminum khamr itu tadi, maka kecil kemungkinan dia bisa mempertahankan keimanannya. Tinggal menunggu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu tadi mabuk-mabukan. Yang terakhir Rasulullah mengatakan wa yadhharuz zina. Dan zina akan ditampakkan ke permukaan. Akan nampak ke permukaan. Maksudnya bagaimana? Kalau orang zaman sekarang orang berzina itu kan masih sembunyi-sembunyi kan Pak ya. Orang-orang berzina masih takut ketahuan sama orang, takut ketahuan sama tetangga, takut ketahuan sama bini, takut ketahuan sama keluarga dan seterusnya. Di akhir zaman nanti orang-orang sudah tidak peduli lagi dengan kehormatan diri, tidak peduli lagi dengan kehormatan keluarga, tidak peduli lagi dengan harga diri. Yang ada di pikirannya adalah zina itu enak, lakukan. Yang ada dalam pikirannya zina itu nikmat, lakukan. Maka tidak tabu lagi. Sama seperti orang sama seperti orang yang minum khamr tadi, kondisinya sudah nggak lagi tabu. Orang-orang yang melakukan zina pun akan muncul ke permukaan, kondisinya sudah tidak lagi tabu. Kita kemana-mana ketemu sama orang yang melakukan zina. Nauzubillah.
Nah, dalam keadaan yang seperti ini, kalau ada satu orang mukmin kemudian dikelilingi oleh orang-orang yang melakukan zina, kira-kira bisakah tahan? Sana berzina, sana berzina, sana berzina, nanti perempuan sana ngajak, ayo nah umpat nah, masih kuat aku. Kira-kira bisakah tahan? Ya kalau perempuannya biasa-biasa aja. Kalau perempuannya cantik, ngajak, ayo nah umpat sini nah, beramaian kita. Bisakah dia tahan? Dia palingkan mata, tutup mata, menoleh ke kiri, ketemu lagi sama bebinian yang mengajak zina lagi. Menoleh ke belakang, ketemu lagi sama bebinian yang mengajak zina lagi. Kira-kira kuatkah? Itu kira-kira gambaran yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa kok di akhir zaman nanti orang-orang itu sulit menjaga keimanannya? Ya begitu gambarannya. Dia sendiri, dia tidak ada teman, dia tidak ada rekan untuk mempertahankan keimanannya. Kalau zaman sekarang kan kita, alhamdulillah kita masih banyak menemukan rekan. Kalau kita mau mempertahankan keimanan kita zaman sekarang ini, kita cari rekan yang mengajak kita untuk menguatkan keimanan kita. Kita mau mau menguatkan keimanan kita, ya cari teman-teman di masjid. Seperti ini, cari majelis-majelis taklim, cari majelis-majelis ilmu. Banyak, hampir di setiap masjid sekarang itu ada majelis taklim. Hampir di setiap masjid ada majelis ilmunya. Mau masjid yang besar, mau masjid yang kecil, insya Allah ada majelis ilmunya. Gampang zaman sekarang kalau kita mencari teman, mencari rekan untuk mempertahankan, menguatkan keimanan kita, ini gampang. Tinggal masuk masjid, kita ketemu ada majelis di situ, duduk di majelis itu, insya Allah keimanan kita akan terjaga. Tapi di akhir zaman nanti sulit kita menemukan gambaran yang seperti ini. Mau masuk kemana? Masuk masjid, cari pengajian kayak gini, ustadznya kedada. Kan gambarannya di akhir zaman nanti, innallaha la yanzi'u ilman intiza'an walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu. Tadi kan kita sebutkan ilmu akan diangkat. Berarti ilmu itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi cara Allah mencabut ilmu itu bukan dengan sekali cabutan gitu langsung hilang gitu, enggak. Tapi Allah mencabut ilmu itu dengan cara yantazi'uhu biqabdil ulama. Allah akan cabut ilmu itu pelan-pelan dengan cara mematikan para ulama. Sedikit demi sedikit, satu demi satu para ulama itu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai jumlahnya nanti sedikit, sampai jumlahnya minoritas. Berbeda dengan zaman di masa sahabat dulu. Di masa sahabat ketika Rasulullah SAW wafat, ulama itu ada di mana-mana. Hampir di setiap negara, hampir di setiap daerah yang dikuasai oleh umat muslim, itu pasti ada sahabat Rasulullah di situ. Pasti ada ulamanya di situ. Nah kalau zaman sekarang nyari ulama susah. Zaman sekarang nyari pesantren, kita harus kalau mau cari pesantren harus seleksi dulu. Wah ini kira-kira pesantren bagus kan enggak nih? Ini kira-kira kalau kita mau menyekolahkan anak di sini pendidikan agamanya bagus kan enggak ini? Karena sulit. Sudah mulai sulit zaman sekarang ini mencari ulama, karena itu tadi Allah akan mematikan para ulama satu demi satu untuk menghabiskan atau untuk mencabut keilmuan yang ada di muka bumi ini. Seperti itu. Berikutnya gambaran yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang akhir zaman nanti, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Seseorang itu akan mudah menjual agamanya untuk tujuan-tujuan yang sifatnya duniawi. Jadi dia lebih tertarik dengan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Dan ini nanti akan banyak terjadi di akhir zaman. Sebelum ini semuanya terjadi, maka badiru bil a'mal. Kita kembali kepada inti yang kita bicarakan. Sebelum ini semuanya terjadi, maka bersegeralah untuk melakukan amal-amal soleh. Kalau amal soleh itu bisa kita lakukan dengan segera, tidak usah ditunda-tunda. Sudah ada di hadapan mata kita ini. Sudah ada di hadapan mata kita sebuah amal soleh yang bisa langsung kita lakukan tanpa menunggu waktunya, maka
langsung kita lakukan. Bersegeralah untuk mendapatkan amal soleh tersebut. Tidak usah menunda-nunda, tidak usah menunggu-nunggu nanti. Hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kemarin kita berbicara tentang istighfar. Di pertemuan bulan kemarin kita berbicara tentang istighfar. Bagaimana kita melihat Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, apabila beliau memerintahkan satu perintah, maka beliau akan terlebih dahulu melakukan perintah tersebut. Itu hebatnya Rasulullah SAW. Nah, di sini tadi kita berbicara Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk bersegera melakukan amal soleh. Maka di hadis yang berikutnya Al-Imam An-Nawawi mencantumkan satu hadis yang membuktikan bahwasannya bersegera melakukan amal soleh ini sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Uqbah bin Harits radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Shallaitu wara'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam bil Madinati al-'asra." Suatu ketika aku sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, yaitu sholat asar. Fasallama thumma qama musri'an. Kemudian setelah salam, Rasulullah langsung berdiri terburu-buru. Fatakhatta riqaban nasi ila ba'di hujari nisaihi. Buru-buru, jadi gambarannya setelah selesai sholat asar, ini jamaah masih ngumpul, masih duduk di saf masing-masing, masih berzikir. Rasulullah langsung berdiri, kemudian menyelip-nyelip di antara di antara saf yang ini tadi, saf yang masih duduk ini tadi, masih rapi ini. Rasulullah ingin keluar dari saf ini dengan terburu-buru. Kemudian para sahabat melihat, oh ini ada apa ini? Pasti ada sesuatu. Karena biasanya Rasulullah setelah selesai sholat zikir. Kalau Rasulullah selesai sholat tidak berzikir, langsung berdiri, langsung keluar, pasti ada sesuatu. Para sahabat melihat, oh, ada apa ini? Ternyata Rasulullah SAW keluar untuk menuju salah satu rumah istri beliau. Jadi istrinya Rasulullah itu kan ada 9, itu masing-masing rumahnya ada di sekitar Masjid Nabawi, di samping-samping Masjid Nabawi, jadi tidak jauh dari Masjid Nabawi, di sekelilingnya itu. Dan rumah yang paling dekat adalah rumahnya Ibunda Aisyah, bahkan nempel dindingnya dengan Masjid Nabawi. Jadi ketika buka pintu itu langsung masuk ke dalam rumah, itu yang paling dekat rumahnya. Nah, istri-istri yang lain ada di sekitarnya. Nah, ternyata Rasulullah keluar buru-buru itu ingin masuk ke dalam rumah salah satu istri beliau, yang tidak disebutkan di dalam hadis ini siapa istri yang dimaksud. Fafazi'an nasu min sur'atihi. Kemudian para jamaah, sahabat-sahabat Rasulullah yang lain terheran-heran dengan terburu-burunya Rasulullah ini tadi. Kira-kira ada apa ini? Fakharaja alaihim. Kemudian setelah tidak berapa lama Rasulullah kembali lagi ke masjid. Itu masih kumpul, itu jamaah itu masih kumpul, belum bubar. Fara'a annahum qad ajibu min sur'atihi. Kemudian Rasulullah melihat para sahabat yang ada di situ, para jamaah yang ada di situ takjub atau terkejut dengan terburu-burunya Rasulullah keluar tadi. Maka Rasulullah kembali lagi untuk menjelaskan apa tujuannya, apa yang membuat beliau terburu-buru itu tadi. Kemudian beliau bersabda, "Zakartu syai'an min tibrin indana." Ketika sholat, aku ingat di rumah kami ada tiber. Tiber ini potongan emas atau perak, pokoknya harta lah. Ada harta di situ. Dan ternyata tiber ini, potongan emas dan perak ini adalah harta sedekah yang dititipkan kepada Rasulullah SAW untuk disalurkan kepada orang-orang yang berhak. Ditaruh dulu di rumahnya Rasulullah kan gitu, dititipkan kepada Rasulullah, bukan kepada Rasulullah dikasihnya, tapi dititipkan kepada Rasulullah untuk diberikan kepada yang berhak oleh Rasulullah, ditaruh dulu di rumah beliau.
Taruh dulu di rumah beliau, kemudian beliau sholat asar dulu. Nah, setelah selesai sholat asar beliau ingat, oh iya tadi ada emas itu belum kusalurkan itu. Nah gitu, emas tadi masih ada di rumah. Makanya beliau langsung berdiri buru-buru keluar untuk mengambil tiber itu tadi untuk disalurkan kepada yang berhak. Kata Rasulullah, fakarihtu an yahbisani fa amartu biqismatihi. Maka aku tidak suka potongan emas ini memenjaraku. Di sini berarti Rasulullah masih masih terikat tanggung jawab dengan potongan ini, dengan potongan emas ini. Padahal emas ini, harta ini harus segera disalurkan kepada yang berhak. Maka dengan segera, kata Rasulullah, fa'amartu biqismatihi, dengan segera aku memerintahkan bagikan harta ini kepada yang berhak, karena dia harta sedekah. Demikian bagaimana kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersegera dalam melakukan kebaikan. Begitu ingat, langsung beliau pergi. Langsung beliau ambil emasnya, langsung beliau perintahkan, nah bagikan sudah, biar sama rata, biar dapat semua itu orang-orang yang berhak untuk mendapatkan sedekah itu, biar dapat semua. Seperti itu. Itu bagaimana gambaran kita lihat seorang Rasulullah, seorang panutan kita, seorang pemimpin kita dalam bersegera melakukan amal-amal saleh. Nah ini hati-hati, maka bisa kita ambil pelajaran sebelum kita tutup. Bisa kita ambil pelajaran. Misalkan kita punya pegawai, kita punya karyawan yang bekerja di tempat kita, hati-hati jangan sampai kita menahan haknya ini terlalu lama. Kalau biasanya karyawannya gajian tanggal 1, kasih tanggal 1 dengan segera. Jangan sampai menunda-nunda, nanti aja sudah, masih ada besok, masih ada besok, seperti itu. Padahal dia sudah kerja 1 bulan, sudah berhak untuk menerima haknya berupa honor atau berupa gaji itu tadi, masih ditunda-tunda sama bosnya. Nah ini yang tidak boleh kita lakukan. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau beliau menahan haknya orang di dalam rumah beliau. Kalau masih ada haknya orang di situ, dengan segera beliau ambil, dengan segera beliau bagikan. Tidak usah nunggu nanti, tidak usah nunggu kapan-kapan, segera beliau bagikan kalau masih ada haknya orang di dalam rumahnya beliau. Allahu a'lam bissawab. Mungkin sampai di sini dulu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.